Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Semoga dalam keadaan sehat-sehat selalu ya. Ketemu lagi dengan Ibu di video pembelajaran kali ini. Kita akan membahas tentang sistem ekskresi pada manusia. Tapi sebelum mulai, kita sama-sama membaca basmalah terlebih dahulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik anak-anak, materi pembelajaran yang akan kita pelajari di video pembelajaran kali ini adalah yang pertama kita akan mempelajari struktur dan fungsi sistem ekskresi. Yang kedua kita akan membahas tentang gangguan pada sistem ekskresi. Dan yang ketiga kita akan membahas tentang bagaimana cara menjaga kesehatan sistem ekskresi. Nah, langsung saja kita masuk ke bahasan yang pertama, yaitu tentang struktur dan fungsi sistem ekskresi. Perhatikan gambar berikut. Kalian bisa lihat terdapat beberapa organ yang menyusun sistem ekskresi pada manusia, yaitu ginjal, kulit, hati, dan paru-paru. Nah, masing-masing organ ekskresi ini akan mengeluarkan zat sisa yang berbeda. Nah, zat-zat sisa metabolisme itu harus dikeluarkan oleh tubuh ya, karena apabila tidak dikeluarkan atau menumpuk di dalam tubuh itu bisa meracuni tubuh dan bisa menyebabkan penyakit, bahkan bisa menyebabkan kematian. Nah, kalian bisa lihat bahwa sistem ekskresi manusia terdiri dari ginjal yang berfungsi untuk mengekskresikan zat sisa seperti urea dan nitrogen dalam bentuk urin. Yang kedua ada kulit, mengekskresikan urea, garam, dan kelebihan air yang dikeluarkan dalam bentuk keringat. Yang ketiga ada hati, berfungsi mengekskresi cairan empedu dan urea yang bisa dikeluarkan bersama feses dan juga urin. Nah, yang keempat ada paru-paru yang mengekskresi karbon dioksida dan uap air yang terjadi selama proses respirasi. Baik, yang pertama kita akan bahas tentang organ ginjal. Nah, sistem ekskresi yang dilakukan oleh ginjal ini sering dikenal juga dengan sistem urinaria yang terdiri dari bagian-bagian penting seperti sepasang ginjal, ureter, kantong kemih, dan uretra. Nah, sepasang ginjal kalian itu adanya di mana sih? Nah, adanya di atas pinggang dan bersebelahan dengan tulang belakang. Terdiri dari ginjal kanan dan ginjal kiri, yang mana ginjal sebelah kiri letaknya lebih tinggi daripada ginjal sebelah kanan. Ginjal ini terdiri dari banyak saluran yang disebutnya sebagai nefron yang berperan sebagai penyaring zat sisa metabolisme yang diangkut oleh darah. Nah, berikutnya ada ureter. Ureter adalah saluran kecil ya, yang keluar dari bagian dalam tiap ginjal yang akan terhubung dengan kantong kemih. Nah, kantong kemih ini adalah tempat dikumpulkannya dan disimpannya urin sebelum dikeluarkan ke luar tubuh melalui saluran yang namanya uretra. Gitu ya. Nah, bagian-bagian ginjal sendiri terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama kulit ginjal atau disebutnya sebagai korteks ya. Korteks ini terdapat jutaan nefron yang berfungsi sebagai alat penyaringan. Nah, setiap nefron dibangun oleh badan Malpighi dan tubulus ya. Nanti ini berfungsi untuk menyaring urin ya. Yang kedua ada sumsum ginjal atau disebutnya sebagai medula. Kemudian yang ketiga ada rongga ginjal atau pelvis yang merupakan tempat penampungan urin sementara yang kemudian mengalir melalui ureter menuju kantong kemih. Nah, bagaimana sih proses pembentukan urin? Jadi terbentuknya urin itu dapat terjadi melalui serangkaian proses, yaitu proses yang pertama namanya filtrasi, kemudian reabsorpsi, yang ketiga adalah augmentasi. Nah, kalian bisa lihat, perhatikan tabel berikut. Ini ada 3 proses pembentukan urin ya, Ibu ulangi. Ada penyaringan atau filtrasi yang terjadi di glomerulus
ya, terjadi di glomerulus. Kalian bisa perhatikan gambarnya di mana letak glomerulus, ya. Kemudian bahannya yang disaring itu adalah darah. Kemudian hasilnya nanti disebutnya sebagai urin primer, ya, atau filtrat glomerulus. Yang kedua adalah reabsorpsi. Tempatnya terjadi di tubulus proksimal yang bahannya adalah urin primer. Hasilnya nanti adalah urin sekunder atau disebutnya filtrat tubulus. Yang ketiga ada proses augmentasi. Tempatnya terjadi di tubulus distal. Bahannya adalah urin sekunder yang nantinya akan menghasilkan urin sesungguhnya. Urin yang dikeluarkan melalui uretra. Seperti itu, ya. Nah, komposisi urin dalam kondisi normal itu terdiri dari air kurang lebih 95%, kemudian ada urea, kemudian ada asam urat, amonia, ada zat warna empedu, kreatin, bermacam-macam garam, dan beberapa zat yang bersifat racun, sehingga apabila tidak dikeluarkan dapat menyebabkan penyakit. Organ ekskresi yang kedua adalah kulit, ya. Kulit ini merupakan organ tubuh yang terdapat pada bagian terluar dari tubuh manusia yang fungsinya mengeluarkan urea, garam, dan juga air. Nah, struktur kulit tersusun dari beberapa lapisan. Yang pertama lapisan epidermis, yaitu lapisan yang terluar yang sangat tipis yang memiliki dua lapisan lagi, yaitu lapisan tanduk dan lapisan malpighi. Ya, kemudian yang kedua ada dermis, yaitu lapisan yang jauh lebih tebal dibandingkan epidermis. Yang pada lapisan dermis ini terdapat pembuluh darah, kelenjar keringat, kelenjar minyak, kantong rambut, dan juga ujung saraf. Kemudian yang ketiga ada jaringan pengikat di bawah kulit, ya, berada di lapisan bawah dermis yang batasnya tidak terlalu jelas. Nah, kalian bisa perhatikan gambar anatomi kulit. Di situ ada perbedaan mana lapisan epidermis, dermis, dan lapisan jaringan ikat di bawah kulit. Nah, apa sih fungsi kulit? Kulit itu berfungsi untuk yang pertama adalah alat pengeluaran keringat. Yang kemudian kedua adalah mengatur suhu tubuh. Nah, ketika suhu tubuh di luar itu panas, maka dia akan menyesuaikan. Begitu pula ketika di luar suhunya dingin. Yang ketiga sebagai pelindung tubuh dari gangguan fisik atau gangguan biologis dan gangguan kimiawi. Jadi nggak langsung kena ke organ dalam tubuh kita. Yang keempat, tempat menyimpan kelebihan lemak. Yang kelima, tempat pembentukan vitamin D dari provitamin D dengan bantuan sinar matahari. Yang keenam adalah tempat indera peraba atau perasa. Yang ketiga, organ ekskresinya adalah hati. Nah, hati ini adalah kelenjar terbesar yang ada di dalam tubuh kita. Letaknya ada di rongga perut sebelah kanan, tepatnya di bawah diafragma, dan terlindungi oleh tulang iga. Nah, hati sebagai organ ekskresi, dia juga berperan sebagai organ sekresi, ya. Artinya di sini dia mengeluarkan zat sisa yang beracun, tapi juga dia menghasilkan zat sisa yang sebetulnya masih bisa dimanfaatkan oleh tubuh. Nah, hati mengeluarkan zat sisa yang berupa cairan empedu, ya, cairan empedu yang berasal dari perombakan sel darah merah. Adapun fungsi dari cairan empedu ini membantu dalam proses pencernaan lemak di usus. Kalian bisa perhatikan strukturnya, kurang lebih warnanya adalah merah tua, kemudian beratnya kurang lebih 2 kilo. Nah, ini dia ada dua belahan kanan dan belahan kiri. Fungsi hati apa saja? Yang pertama yang tadi, yaitu menghasilkan cairan empedu. Yang kedua, hati juga bisa menjadi penawar racun. Yang ketiga, tempat penimbunan gula dalam bentuk gula otot atau glikogen. Yang keempat, tempat pembentukan protombin. Yang kelima, tempat pengubahan provitamin A menjadi vitamin A.
Yang keenam, tempat pembentukan urea yang berasal dari pemecahan protein yang kemudian nanti akan dikirimkan ke ginjal untuk dikeluarkan. Dan yang ketujuh adalah tempat pembentukan sel darah merah pada janin dan berperan dalam penghancuran sel darah merah yang sudah tua ataupun yang sudah rusak. Nah, organ yang keempat nih adalah paru-paru, ya, sebagai organ ekskresi sekaligus alat sekresi. Nah, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan uap air yang dihasilkan dari proses pernafasan yang akan dikeluarkan melalui hidung. Nah, zat karbon dioksida ini harus dikeluarkan karena apabila kadar CO2 tinggi dalam tubuh itu akan mengganggu proses metabolisme tubuh kita, sehingga CO2 yang ada di dalam tubuh harus dikeluarkan. Nah, seperti itu untuk penjelasan tentang struktur dan fungsi dari organ-organ sistem ekskresi. Nah, berikutnya nih, apabila kita tidak menjaga fungsi dari organ sistem ekskresi kita, bisa menimbulkan gangguan pada sistem ekskresi. Nah, apa saja gangguan sistem ekskresi pada manusia? Nah, di sini bisa kita lihat ya, kalau gangguan pada ginjal itu banyak sekali. Ya, gangguan pada ginjal itu ada albuminaria, diabetes insipidus, diabetes mellitus, batu ginjal, nefritis, gagal ginjal, atau istilahnya nanti bisa dia berhubungan dengan hemodialisa atau cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi. Kemudian ada hati, ya, kalau hati itu biasanya sirosis hati, hepatitis, kanker hati. Nah, itu gangguan pada hati. Pada kulit, gangguan yang mungkin terjadi ada biasanya biduran, ya. Kemudian ada athlete's foot. Nah, itu ini kalian bisa lihat gambarnya. Di sini ada gambar sirosis hati, kemudian ada gambar athlete foot, ada gambar biduran, dan gambar orang sedang cuci darah karena ginjalnya tidak berfungsi. Nah, itulah kenapa kita harus menjaga kerja dari sistem ekskresi yang ada di tubuh kita. Nah, bagaimana menjaga kesehatan sistem ekskresi? Yang bisa dilakukan adalah yang pertama, kita harus olahraga teratur. Yang kedua, memperbanyak makan buah dan sayur. Yang ketiga, mencukupi kebutuhan tubuh dengan nutrisi yang seimbang, ya. Artinya makanan yang kita makan gizinya harus seimbang sehingga terpenuhi semua nutrisi tubuh kita. Berikutnya yang keempat, perbanyak minum air, ya. Air di sini adalah air putih, ya. Karena ginjal itu membutuhkan air, ya, sehingga mencegah terjadinya penyakit batu ginjal, terus juga melancarkan peredaran darah dan mencegah dehidrasi tubuh. Sehingga kita harus banyak minum untuk menjaga kesehatan. Berikutnya, hindari rokok dan minuman beralkohol, ya, karena bisa merusak paru-paru. Kemudian yang terakhir, menjaga kebersihan tubuh dan lingkungan supaya kita terbebas dari virus dan bakteri yang merupakan sumber penyakit yang bisa berkembang biak di lingkungan sekitar kita apabila dia tidak bersih. Nah, demikianlah penjelasan Ibu tentang sistem ekskresi pada manusia. Mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik penjelasannya. Nah, apabila ada yang kurang jelas, nanti bisa kalian tanyakan ketika pembelajaran langsung via Zoom. Nah, untuk video pembelajaran hari ini Ibu cukupkan, sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di video pembelajaran selanjutnya.